Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, kita lanjutkan pembahasan dari kitab Matan Ghaya wa Taqrib yang ditulis oleh Al-Qadhi Abu Syuja'. Sampai kita kepada pembahasan Al-Qirat. Qirat dalam mazhab Syafi'iyah atau bahasa Ahlul Iraq, dalam mazhab Syafi'iyah atau Ahlul Hijaz. Tapi kalau dalam mazhab Ahlul Iraq Al-Kufah itu dinamakan dengan akad mudharabah. Kalau dalam Ahlul Hijaz, orang Mekah, orang Madinah, menamakan akadnya dengan muqaradah atau qirat. Kalau orang-orang yang di daerah utara Irak, mereka menamakan akadnya dengan mudharabah. Kalau musyarakah, masing-masing pihak menyetorkan uang dan sama-sama ikut mengelola. Kalau mudharabah, satu pihak saja modal atau uang, satu pihak saja yang pihak yang lain mengelola. Ini dinamakan qirat atau mudharabah. Tentu di sini ada modal yang disetor, apa syarat-syarat sahnya modal tersebut, kemudian modal dikelola, bagaimana cara pengelolaan dan aturannya dalam syariat, kemudian hasil. Tentu pemilik modal menginginkan pertambahan dari modalnya atau laba, sedangkan pengelola menginginkan jasanya mendapatkan imbalan atau bagi hasil. Itu kalau hasilnya positif. Tapi kalau hasilnya negatif atau rugi, maka investor karena modalnya uang, mereka menanggung kerugian uang. Bila ruginya akibat bisnis, bukan karena prestasi pengelolaan. Kalau kerugian akibat prestasi pengelolaan atau melampaui batas atau lalai dalam pengelolaan, maka pengelola menanggung kerugian. Ini secara umum pembahasan tentang qirat mudharabah itu. Kita baca dari mazhab Syafi'i seperti apa di dalam mazhab Syafi'i aturan-aturannya. Qala al-muallif rahimahullah, faslun walil qiradi arba'atu syara'ita an yakuna ala nadin min ad-darahimi wad-dananir wa ya'zana rabbul mali lil 'amili fi at-tasarrufi mutlaqan aw fi ma la yanqati'u wujuduhu ghaliban wa yashtarita lahu juz'an ma'luman min ar-ribhi wa alla yuqaddara bimuddatin wa la dhamana 'ala al-'amili illa bi'adwan wa idza
hasala ribhun wa khusranun jubiral khusra jabaral jubiral khusranu bil ribhi. Ini satu pasal dan kesahan akad qirad atau akad mudharabah ada 4 syarat. Syarat yang pertama, ayyakuna ala naqdin, bahwa objeknya atau modalnya haruslah uang tunai dari dirham dan dinar. Dirham, uang terbuat dari perak. Uang ini dikenal di masa Nabi dengan uang dari Persia. Persia yang mencetak pertama. Di sejarah kaum muslimin, khilafah Islam baru mencetak di masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan sekitar tahun 90-an Hijriah. Artinya 100 tahun setelah masa kenabian baru dicetak oleh kaum muslimin. Sebelumnya dicetak oleh orang Persia. Beratnya 3,595 gram dibagi 200 berapa gram itu? 2,97. Ya. 2,975 gram perak. Sekarang perak harganya kalau di rupiah, dikonversi ke rupiah berapa? 15.000 kalikanlah 2,97. Kalau dinar, uang emas yang dicetak oleh Romawi. Persia itu Iran sekarang. Kalau Romawi itu Suria, Syam sekarang, Suria dulu dinamakan dengan Rum. Itu emas dengan berat 4,25 gram. Itu dinar. Dan di masa Rasulullah, kurs dinar dengan dirham 1:10. Yaitu 1 dinar sama dengan nilai tukarnya 10 dirham. Sekarang tentu jauh sudah. Kalau kita asumsikan sekarang harga perak 15.000 per gram, sedangkan emas 2 juta per gram, berarti 1:200 lebih mungkin. Ya. Tapi menurut para praktisi, ini karena ada pihak yang memainkan perak. Kalau tidak, dia selamanya stabil 1:10. Dan sekarang harga perak mulai menaik lagi dan sebentar lagi akan sama ketika pihak yang melakukan monopoli itu tidak mampu lagi memonopolinya, dia akan selalu stabil 1:10. Maka dalam akad syirkah mudharabah, modalnya harus emas dan perak dalam mazhab Syafi'i. Emas dan perak di masa Rasulullah SAW adalah alat tukar
penilai harga uang. Sekarang di mana uang orang adalah uang kertas, maka hukumnya sama atau beda? Fungsinya sama, hukumnya sama atau beda? Dia dua hal yang berbeda memang. Karena itu bisa disamakan. Kalau dua hal yang sama, yaudah tidak ada masalah. Emas dan perak nilainya itu ada pada intrinsiknya, pada zatnya. Artinya, emas itu dimanapun nilainya sama. Beda dengan uang kartal atau fiat money. Uang kartal itu nilainya bukan pada kertasnya. Biaya cetak kertas kalau 100.000 mungkin 1:1000 lebih mungkin. Ya. Kalau emas tidak, emas ya emas. Lalu dari mana nilai uang kertas itu didapat? Dari kekuatan ekonomi negara tersebut. Maka bisa dipastikan kalau ekonomi negara itu hancur, kertas itu tidak ada beda dengan kertas tisu. Kertas uang Anda itu. Ya. Apalagi kalau negaranya tutup. Tapi emas, mau negara Anda, mau negaranya tutup, mau negaranya hancur, mau tidak ada negara lagi, harga emas tetap emas. Anda bisa lihat, ya, emas di masa Nabi, 1 dinar 4,25 gram emas bisa membeli seekor kambing kurban. Berlalu 14 abad. Hari ini Anda beli kambing kurban bisa dengan 1 dinar 4,25 berapa juta? Berarti 8 juta. 8 juta setengah. Bisa beli kurban? Bisa. Tapi kalau rupiah, ceritakanlah. Awal rupiah dicetak tahun 86, 46, mohon maaf. Bulan Oktober tahun 46, 1 rupiah itu nilai tukarnya setengah gram emas. 2 rupiah bisa beli 1 gram emas. Sekarang 1 gram emas 2 juta. Segitu persentase turun uangnya, kekuatannya, ekonominya. Yang kita permasalahkan di sini, apakah uang rupiah disamakan dengan emas dan perak? Iya. Semua fungsi yang ada di emas ada di perak. Tapi tetap ada perbedaan, yaitu pada nilainya. Tapi karena berbeda itu dia disamakan. Maka apa yang pada emas ada hukumnya disamakan ada pada rupiah. Ketika emas ada zakat, maka rupiah ada zakat. Emas ditukar emas, syaratnya harus 2, tunai dan sama gramasinya. Maka menukar rupiah dengan rupiah juga harus yadan biyadin dan sama nominalnya. Menukar rupiah dengan perak harus tunai, seperti emas ditukar dengan perak harus tunai. Maka riba hukumnya kalau beli emas dengan cara kredit atau tidak tunai. Ya. Dan ketika mazhab Syafi'i mensyaratkan bahwa modal itu harus uang dirham dan dinar, maka turunannya seperti rupiah sama dengan dinar dan dirham dalam fungsi, maka juga boleh modalnya berbentuk rupiah atau harus berbentuk rupiah. Bolehkah modal berbentuk barang?
Umpamanya seseorang mengatakan, nih kamu bisa nggak bisnis? Saya bisa bisnis bang. Saya pernah sukses jual beli kaplingan tanah. Ya udah, ini abang punya kaplingan tanah 20.000 meter. Ini modal kita. Jual belikanlah. Nanti kita berbagi hasil setelah 1 tahun. Dalam mazhab Syafi'i sah ini? Sah apa tidak? Tadi syaratnya apa? Hah? Uang. Sekarang apa? Berarti sah atau tidak? Hah? Tidak. Apa susahnya bilang tidak sah? Kenapa tidak sah? Ya, karena akan menyebabkan gharar. Ya. Dia itu menyerahkan tanah 20.000 meter persegi itu di Cimanggu sekarang. Itu di tahun 70-an. Anggap tahun 70. Sebanyak 20.000 meter persegi. Dia putar, dia jual, dia beli, dia jual, dia beli, dia jual, dia beli. Ya, sekarang baru mau bagi hasil. Setelah sekian puluh tahun, mari kita bagi hasil. 55 tahun bagi hasil sekarang. Bang, alhamdulillah sekarang sudah jumlah uangnya, dulu waktu itu saya putar bang, dapatlah 100 juta. Sekarang alhamdulillah sudah menjadi 100 miliar rupiah. Kata yang punya modal tanah, berarti kita untungnya 99 miliar, 99 miliar. Betul? 99 miliar 900 juta. Ah, itu untungnya bang. Jangan bercanda kamu. Dulu saya ngasih uang atau tanah? Tanah kan ya. Sekarang berapa per meter di Cimanggu City itu? Ada 1 juta? Lebih? Ada 4 berapa juta? 4 juta. Kali 20.000 berapa? Hah? Miliar. Oh, masih untung. Itu masih bisa. Masih untung, masih ada yang bisa dibagi. Kalau kisah ini kita pindahkan ke Jalan Tamrin, Jakarta. 20.000 meter persegi. Sekarang berapa per meter persegi di situ? Hah? Berapa juta? 30 juta kali 20.000 meter persegi, 600 miliar. Ya. Kata si abang, rugi ini. Padahal si adiknya mengelola sudah 55 tahun. Karena rugi, kamu nggak dapat imbalan bagi hasil. Jelas. Ini siapa yang dirugikan? Si abang apa si adik? Si adik yang dirugikan. Karena itulah dalam mazhab Syafi'i tidak boleh modal berbentuk barang karena nilainya tidak tetap. Jelas? Ukurannya tidak tetap. Maka kalau rupiah jelas sudah untung itu tadi. 99 miliar 900 juta rupiah. Tapi kalau dengan barang rugi. Ya. Maka karena itu mereka mensyaratkan harus uang dinar dan dirham. Kecuali kalau barang tadi dinilai dengan uang. Dia serahkan, abang uang nggak ada, tapi abang punya tanah ini, kamu mau bisnis apa? Bisnis beras bang. Ya, abang punya
tanah nganggur tidak produktif, ya kamu juallah tanah itu, berapa rupiahnya itu modalnya. Terjual umpamanya 300 juta. 300 juta bang, ya berarti modalnya 300 juta, kau putarlah jual beli beras. Nanti kita lihat setelah 1 tahun jadi berapa. Setelah 1 tahun jadi umpamanya 3 miliar. Dikeluarkan dulu laba modal tadi berapa? 300 juta. Keuntungan 2,7, itu yang dibagi, kesepakatannya kalau bagi 50-50 dibagi 2. Dan seterusnya. Jelas? Begitu juga kalau modalnya mata uang asing. Ya. Kalau modalnya mata uang asing, uang dolar diberikannya pada tahun 95. 95 dolar 2.500 rupiah. Diserahkannya sebanyak 10.000 dolar. Berarti 25 juta ya. Iya 25 juta. 25 juta. Ini modalnya kau jual beli beras lah. Dia putar 95, di tahun 2000 dolar sudah sama dengan 12.000, 16.000 sekarang. Anggaplah kita katakan 12.500. Kenaikannya berarti 5 kali ya. Maka ketika dia bagi hasil, modal saya dulu 10.000 dolar. Sekarang 10.000 dolar itu kamu bayarkan dulu 10.000 dolar kali 12.500, 125 juta. Padahal dahulu cuma 25 juta. Dan perputaran tadi, barang tadi dianggap rugi, terzalimi pengelola. Maka kalaupun dolar harus dikurskan dengan rupiah. Jelas itu, agar tidak ribut. Begitu juga kalau modalnya emas. Anda bisa mentransaksi emas di Indonesia. Beli beras dengan emas bisa. Ya, kalau tidak dicatatkan legal bisa. Kalau mau si penjual berasnya. Tapi peraturan negara melarang. Maka kalau dinotarilkan, ya itu notaris tidak mau mencatatkannya. Maka ketika modal berbentuk emas, harus dinilai dengan rupiah. Kalau enggak, kasihan si pengelola. Jelas ini syarat ini? Jelas? Apa syaratnya pertama? Harus uang yang ada di negeri itu. Yang mazhab Syafi'i mengatakan dinar, dirham, dan dinar. Tapi mayoritas para ulama mengatakan boleh juga dengan barang tapi dinilai dengan uang di negeri itu. Syarat yang kedua, wa ayyadzana rabbul mal lil 'amil fit tasarrufi mutlaqan. Pemilik modal memberi izin kepada pengelola untuk melakukan perbuatan hukum secara mutlak. Atau fima la yanqati'u wujuduhu ghaliban, atau pada objek barang yang umumnya tidak pernah terputus. Ya. Berarti kalau mutlak tidak boleh dibatasi. Kamu ini saya beri uang modal sekilo emas, sekarang 2 miliar rupiah. Nih saya berikan modal
2 miliar rupiah dengan syarat objeknya jual air kemasan. Boleh ini? Karena menurut si investor, kalau air kemasan dimanapun orang butuh air. Kalau beras masih perlu dimasak dan pun tidak butuh seperti kebutuhan air untuk minum. Kata dia, maka saya syaratnya ini 2 miliar harus pada bisnis air kemasan. Apakah kau cari sumur, kau sewa, bikin baru, atau dimaklun, beli, bikin merek sendiri, jual sendiri, terserah. Sah ini dalam mazhab Syafi'i persyaratannya? Hah? Tidak sah. Ya, tidak sah. Kenapa? Ya, karena bisa merugikan si pengelola. Qadarullah dia sudah mengurus perizinan, soalnya cari sumber air, ada sumber air tapi perizinannya lagi susah. Atau ada tapi untuk mendistribusikannya butuh biaya yang besar, tidak cukup dengan angka 2 miliar. Ya. Maka karena itu dalam mazhab Syafi'i tidak boleh menentukan. Tapi kalau ada maslahatnya tidak ada masalah. Ya. Memang tadi bagus air kemasan semua orang butuh dan mudah untuk pendistribusian dan penjualannya. Ya, dan dia riset dulu. Dia sudah coba menanya-nanyakan si pengelola ini untuk daerah kawasan Sukabumi, bagian situ di gunung, kaki gunung itu sumber mata air yang bagus masih banyak dan perizinannya masih terbuka, belum ditutup oleh pihak pemerintahan daerah. Dan pemerintahan daerah di sekitar situ sangat menginginkan dana masuk untuk investasi sehingga menghidupkan ekonomi rakyat. Dengan adanya pabrik air kemasan akan banyak warga yang terserap untuk jadi karyawan. Ya, belum lagi kalau ada karyawan sudah akan banyak ojek, transportasi, kemudian orang jualan, warung, makanan, akan banyak ekonomi pokoknya hidup. Sangat mendukung umpamanya kabupaten tadi. Nah ini tidak ada masalah. Jelas? Yang penting diperkirakan itu bisa direalisasikan. Karena si investor inginnya di bidang air. Kalau bidang lain khawatir dia politik ekonomi Indonesia kan biasanya tidak stabil. Beda pejabatnya, beda kebijakan. Itu mengkhawatirkan. Ya. Baik. Wa yashtarita lahu juz'an ma'luman min ar-ribhi. Itu tadi permodalan pengelolaan. Ya. Kemudian dalam bagi hasil harus ada ketentuan mempersyaratkan bagian tertentu dari laba. Bagian tertentu itu harus berbentuk persentase dari laba. Tidak boleh dengan nominal tetap atau persentase dari modal. Itu akan menjadi riba dan gharar. Umpamanya ini uang 2 miliar, kamu bikin usaha apa aja dah, beli barang, jual barang, beli barang, jual barang. Kamu selama ini bisnisnya apa? Beras bang. Selain beras apalagi sembako dah, minyak goreng juga pernah. Ya udah, kamu beli, jual. Kamu mau pakai ruko atau tidak urusan kamu.
Kemudian dengan keuntungan ini uang 2 miliar. Kalau 2 miliar, dia akan lebih mudah untuk menggaji orang-orang. Ya, mungkin dia hanya memanage saja. Tidak turun, harus jagain warung setiap hari, harus pergi ke Cipinang untuk beli barang dari Bulog, dari pusat. Juga tidak harus ke Cikarang, ke Karawang, beli dari para petani atau daripada pengumpul di sana. Enggak. Karena modalnya 2 miliar banyak kan. Dia bisa sewa, gaji orang-orang. Bahkan untuk biaya ke sana pun bisa menggunakan kendaraan yang biasanya digunakan orang. Dia tinggal istirahat. Karena dia lebih santai kerjanya, ya tentu bagi hasil buat dianya lebih kecil. Investor mengatakan ini dana besar dan kerugian saya besar kalau dana besar. Maka untuk saya 60, kamu 40 laba bersih. Setelah dikeluarkan biaya operasional semuanya. Kalau laba kecil, tentu pengelola yang capek. Modal 100 juta cuma. Tentu apa-apa dia akan mengefisiensikan, memangkas banyak belanja operasional dikerjakan sendiri. Sehingga berhak pengelola minta, saya mintanya gede nih, 80%. Boleh, kata investor, tapi dengan syarat, kalau sudah balik modal, kita 50-50 ya, boleh juga. Ya. Laba boleh dipersyaratkan pembagiannya dengan persentase yang disepakati. Tapi kerugian mesti harus dengan modal. Kerugian modal investor apa? Uang. Berarti rugi uang ditanggung investor. Modal pengelola apa? Tenaga, jasa, pengelolaan. Maka dia bekerja setahun tidak dapat gaji kalau usaha rugi. Beda dia kalau jadi orang gajian. Kalau dia jadi karyawan, perusahaan mau tutup pun dia harus digaji. Ya. Wa alla yuqaddara bimuddatin. Waktu temponya berapa? Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh ditentukan waktunya. Kita kerjasama hanya 1 tahun saja, tidak boleh. 2 tahun saja, tidak boleh. 5 tahun saja, tidak boleh. Ini mazhab Syafi'i. Karena mazhab Syafi'i melihat kalau ditentukan waktunya, namanya dagang usaha, bisa jadi balik modalnya 3 bulan, bisa jadi 6 bulan, bisa jadi setahun, bisa jadi 2 tahun, bisa jadi 2 tahun. Iya atau tidak? Kalau dan juga namanya investor, kebutuhannya beda-beda. Hari ini dia punya uang dingin 500 juta. Qadarullah, setelah 1 bulan punya kebutuhan 2 miliar. Tentu dia akan tarik modal ini. Ya atau tidak? Yang rugi siapa? Pengelola. Baru 2 bulan ditariknya modal lagi semuanya. Dia nggak dapat apa-apa. Belum balik modal kok, baru BEP. Dia si pengelola wajib menyerahkan uang atau tidak? Kalau umpamanya investor membatalkan sepihak. Qadarullah saya butuh banget 500 juta, maka ini investasi kamu kembalikan ke saya 500 juta. Kewajibannya membayar uang? Hah? Tidak. Kalau investor membatalkan, ya udah barang-barang milik dia, usaha milik dia. Tidak ada kewajiban pengelola mengembalikan uang. Kan tadi pengelola dapat mandat untuk membeli barang dan menjual barang.
Berarti atas izin pemilik uang, ya atau tidak? Sekarang setelah dibelikannya barang, dia minta uang kembali. Tidak ada haknya. Jelas? Yang haknya adalah, kalau ingin putus silahkan. Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh ini. Jelas? Mazhab jumhur para ulama boleh asal tidak merugikan para pihak. Tidak merugikan para pihak. Wala dhamana 'ala al-'amili illa bi'udwanin. Wa idza hasala ribhun wa khusranun jibira al-khusranu birribhi. Penjamin tidak pengelola tidak boleh dibebani jaminan atas kerugian. Ini saya serahkan 100 juta, kamu putarlah buat usaha apapun, terserah kamu. Ya. Tapi bila ada kerugian, kamu tanggung. Nanti untungnya kita bagi hasil. Kamu 60%, saya 40%. Bolehkah ini? Hah? Kenapa tidak boleh? Ya, karena dia tidak menanggung kerugian. Kenapa? Karena kalau dia menanggung kerugian, ya, yang punya uang tidak boleh dapat laba. Bila pengelola menanggung kerugian mutlak, berarti si yang punya uang tidak menanggung risiko. Berubah akadnya menjadi akad qard atau akad pinjaman. Ketika akadnya berubah dari akad mudharabah, dari kerjasama, kenapa bukan kerjasama lagi? Karena ini dia bekerja sendiri dan Anda tidak menanggung rugi. Ada samanya? Ada kerjasamanya? Tidak ada. Karena kalau si yang punya uang ikut dengan uangnya dan menanggung rugi, itu kerjasamanya, dia kerjanya pakai uang. Jelas? Tapi ketika uangnya harus tetap kembali, itu namanya bukan kerjasama lagi, itu dia kerja sendiri. Maka yang punya uang tidak boleh mendapatkan pertambahan. Kalau dia mendapatkan pertambahan, itu namanya pertambahan dari pinjaman menjadi riba. Karena itu di bank syariah, kalau Anda buka rekening mudharabah, ya, uang Anda pernah berkurang, rugi? Tidak. Ada klausa dalam pembukaan rekening bahwa pihak bank, bahwa investor siap menanggung kerugian. Ada atau tidak? Tidak ada. Berarti karena itu ini akadnya sama dengan riba. Kalau jadi halal, minta tambahkan klausa. Poin yang berbunyi, bila terjadi kerugian, investor dalam akad mudharabah atau deposito mudharabah ini menanggung kerugian sebesar persentase modal yang dia ikutkan, uang yang dia ikutkan. Jelas itu? Baik. Kecuali dalam kasus wan prestasi. Kalau kerugian akibat wan prestasi pengelolaan, apa contoh wan prestasi pengelolaan? Hah? Dia baru mulai usaha. Kata dia, saya di PHK bang, kasih modal, saya mau usaha. Kalau pemula dalam usaha, berarti dia mengerti atau tidak? Belum. Lalu dia minta modal kepada Anda. Ya, terkadang ada orang yang
nol tapi dia mau belajar. Siap bang, ya saya pelajari dulu. Mamanya dia mau dagang apa, dia datang ke toko-toko, ke warung-warung, nanyain ini. Kemudian dia berkesimpulan yang bagusnya kita jadi pop supply beras beras anak daro dari Solo, beras Solo, Sumatera Barat, karena di sekitar sini ada warung-warung nasi Padang. Kita supply bang dari, dan mereka belinya pun masih tidak ada supplier yang tetap di sekitaran sini. Oh iya, nanti kamu sudah tahu pasarnya dari Solonya gimana? Sudah saya pelajari bang. Berarti ini sudah standar, ya atau tidak? Kerugiannya bagaimana? Kerugiannya kecil bang. Paling karena kita dengan supplier dari Solo itu sampai di sini kualitas bagus, kita kita live kan, lihat kualitas bagus, baru kita transfer uang, baru kita bayar, aman. Oh ya bagus. Dengan para rumah makan ini kita minta bayarnya di depan, ya, minta bayarnya di depan, itu aman, dan mereka mau, karena bayaran depan mereka nggak bisa ngambil banyak, mereka ngambilnya per hari. Ngambil per hari berarti kamu punya orang-orang yang bisa setiap hari nginterin, taruh di sini 20 kilo, di warung ini 30 kilo, bayarnya di depan, bayar hari ini untuk besok, bayar hari ini, kasih beras, ambil untuk besok, kasih beras, ambil untuk besok. Ya, bagus. Qadarullah, satu dan lain hal, terjadi demo besar-besaran di Bogor dan sekitarnya melawan warung Padang. Pernah ada isu kan ya? Isu apa? Berapa waktu yang lalu melawan warung Padang. Sehingga qadarullah usaha turun dan menderita kerugian. Ini pengelola menanggung rugi apa tidak? Tidak boleh dia menanggung rugi. Dia sudah bekerja maksimal. Memang dia tidak punya background, tidak punya pengalaman, tapi sekarang apa yang dia lakukan sudah sesuai dengan standar. Ya, kecuali dia ngacak. Karena kasih uang 100 juta, ya bang, saya langsung mau ke Solo. Sampai ke Solo, dia telepon, bang, di sini lagi banjir. Siapa yang nyuruh kamu ke Solo? Ya biar aman, barangnya biar bagus. Tidak begitu SOP bisnis masa sekarang. Bayar di tempat aman. Terjadilah kerugian. Biaya perjalanannya sudah ditanggung. Jakarta, Bogor, Jakarta, Padang, Solo. Belum biaya penginapannya, pokoknya semuanya sudah 30 juta. Belum karena banjir. Ya, ini dia tanggung kerugian. Jelas itu. Dan itu bagaimana menentukan dia menanggung atau tidak dikembalikan kepada kebiasaan bisnis itu. Bila bisnis dalam bentuk seperti ini membutuhkan harus datang ke sana minimal 1 kali, ya silahkan. Kalau memang itu SOP umumnya. Ya. Wa idza, dan tentu bila terjadi kerugian, para pihak saling menuduh. Pihak investor mengatakan, ini akibat apa? Kelalaian atau prestasi? Dua-duanya. Ini kamu lalai wan prestasi, kamu tidak cakap. Ternyata saya dibohongin. Kamu bilang punya background dagang, ternyata tidak. Sedangkan pengelola bilang apa? Ini sudah sesuai SOP agar dia tidak menanggung kerugian. Lalu bagaimana? Nanti datang aja ke pengadilan agama. Kalau pengadilan tidak menyelesaikan,
investor tinggal minta si pengelola, karena dia yang menerima dana dan dia yang mengelola, bersumpah demi Allah 3 kali di hari Jumat setelah sholat asar, ini waktu yang mustajab, bahwa demi Allah saya Fulan bin Fulan mengelola uang si Fulan bin Fulan tidak lalai, saya sudah melakukan sesuai standar SOP 3 kali. Dengan demikian investor nggak bisa lagi nuntut, urusannya kembali kepada Allah. Kalau dia berbohong, sebetulnya ada prestasi dari dia, ya tentu dia akan mendapat bala tunai di dunia sebelum di akhirat. Kali namanya yaminul ghamus. Ya. Dan di masa sekarang untuk mencari pengelola yang amanah itu susah. Maka kalau Anda menyetorkan modal, minta barang jaminan dari dia. Ya, dalam kasus tadi kan hanya suruh bersumpah. 1000 kali dia bersumpah, berani dia. Salat pun tidak ada, apalagi sekedar bersumpah 1000 kali. Apa susahnya bagi dia? Ya. Wa idza hasala ribhun wa khusranun jubiral khusranu birribhi. Karena tadi dalam mazhab Syafi'i tidak boleh dibatasi kapan terjadi kerugian, maka laba sebelumnya menutup kerugian ini. Berarti ketika dia setorkan modal bulan pertama sudah ada bagi hasil, tergantung sudah BEP atau belum. Kalau sudah BEP dan ada laba berarti ada bagi hasil. Anggap bulan pertama bagi hasilnya 3 juta dengan 2 juta. Investor 3 juta, pengelola 2 juta. Bulan kedua untung lagi 3 juta, 2 juta. Bulan ketiga alhamdulillah untung lagi 4 juta, 6 juta bagi hasilnya. Bulan keempat terjadi pandemi segala macam, rugi ya sebanyak tadi untung sudah berapa itu? 5, 10, 5, 10. Sudah 20 juta. Terjadi kerugian 30 juta dari modal 100 juta tadi. Ini masing-masing mengembalikan uang yang diambilnya dalam mazhab Syafi'i. Ya. Kapan lalu dibagi? Ya, kalau berakhir sama sekali baru. Kalau jumhur para ulama mengatakan boleh dibatasi waktu. Biasanya per tahun bagi hasilnya per tahun. Bila setahun sudah BEP dan sudah ada laba, tutup buku, kemudian bagi hasil. Ini enggak diikat lagi nanti dengan kerugian tahun depannya, tidak, kata para pihak. Udah. Ini sudah bisa dipakai uang. Nanti terjadi kerugian, ya udah rugi. Ada bagi hasil, yang rugi investor dan pengelola tidak dapat uang. Tahun ketiga untung dibagi lagi dan seterusnya. Itu dibolehkan dalam mazhab jumhur para ulama, dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Mana yang mau diikuti terserah Anda. Yang kuat menurut saya adalah pendapat jumhur para ulama. Wabillahi taufik, silahkan yang ingin bertanya. Silahkan Bapak, ada mic. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga Allah berikan daya kelawan pendengar. Itu mic-nya tidak aktif. Cek, cek. Atau memang sudah kayaknya itu. Ya udah langsung aja dah. Allah barik. Ya, sebagai modal.
Nilai proyek sudah ada atau sedang berjalan? Oh ya, tidak bisa. Saya paham. Yang, mohon maaf saya potong ya. Yang satu tanah, ini sudah ada nilainya. Yang satu proyek, sudah ada uang yang di store? Belum kan ya? Apalagi kalau barangnya belinya ngutang. Ya, nanti kasihan yang punya tanah. Kalau qadarullah mangkrak, ya, itu yang punya lahan, nagihnya kan yang punya tanah. Barang saya di atas tanah kamu. Ya, maka ini tidak boleh. Kecuali sudah dikapling, kemudian sudah terjual. Ya, baru ada penentuan modal ketika sudah jadi uang. Kemudian urusan hutang piutang developer dengan pihak pihak toko material tidak ada hubungan pemilik lahan. Itu tidak ada masalah. Karena dalam akad musyarakah, bila modal tidak di-store pada saat yang sama, ini kan berarti musyarakah, bukan mudharabah. Satu tanah modalnya, satu pengerjaan dengan modal material. Ya. Itu tidak ada penentuan porsi saham sampai diserahkan. Kalau masing-masing punya uang, A store uang cash 100 juta, B store uang cash 100 juta, C saya nggak punya uang, tapi siap saya 100 juta juga. Berarti C modalnya berapa? Komitmen aja. Itu berapa rupiah harga komitmen? 0 rupiah kan ya. Berarti berapa saham C? 0. Jelas. Sekarang yang saham yang ada 50-50 A dan B. Kecuali A dan B siap. Ini memang modal baru 200 juta, tapi kamu masuklah, kami pinjamkan uang, kami kasih kamu modal. Ini pinjam atau kasih? Kalau dicatatkan di notaris, 3 pemiliknya, itu harus dijelaskan. Pinjam atau ngasih. Kalau pinjam berarti dibayar dulu. Biasanya mereka bilang, kami pinjamkan nanti bayar pakai dividen bagi hasil. Kalau nggak pernah untung usahanya, bayar pakai apa? Ya tetap dibayar apa tidak? Tetap dibayar. Ya. Jadi kalau dalam syariat tidak ada itu modal komitmen. Tadi aja tanah aja nggak bisa jadi modal, harus dinilai dengan uang. Kalau developer kan baru komitmen ini. Iya atau tidak? Sedangkan dia sudah dapat untung, padahal kalau ketika rugi, dia nggak kehilangan tanah, dia nggak ada kerugian, barang masih ngutang, kalau untung didapat untung. Ya, ini tidak boleh. Harus porsinya per unit disesuaikan. Bila masih berbentuk tanah dan dijual, dia tidak ada hak saham di situ. Hanya hak sebagai pengelola. Bisa jadi dia jual kaplingan. Ada yang beli kapling, ya udah dijual kapling. Modal awal kapling itu per meter tadi umpamanya 70 juta. Sekarang karena sudah ada jalan, sudah ada fasilitas umum dan segala macam, ini naik harganya per meternya semuanya menjadi 200 juta. Nah itu yang dibagi selisih itu. Bukan persentase saham. Itu ketika itu terjual. Ketika tidak terjual, tidak ada hak pengelola di sini. Jelas? Karena dalam akad kerjasama, ada turun naik modal. Sama umpamanya Allah menjelaskan tentang harta waris. Fahum syuraka'u fis sulus.
para penerima ahli waris itu bersyarikat sesama penerima ahli waris. Seseorang ayah wafat, meninggalkan anak, 3 orang, istrinya sudah wafat, orang tua, pokoknya ahli warisnya 3 orang anak laki-laki, A, B, dan C. Lalu ada aset rumah dan tanah. Ini masing-masing memiliki porsi sepertiga, sepertiga, sepertiga. Ketika tanah dan rumah ini butuh maintenance, butuh renovasi, butuh bayar pajak, butuh bikin selokan dan seterusnya, masing-masing harus keluar uang. Kalau adik yang paling kecil, saya belum ada uang bang, ini harus diperbaiki, kalau enggak rubuh rumah kita, harganya hilang. Ya udah, abang-abang aja 2 bayar, ya boleh kami bayar berdua, tapi saham terkoreksi, diulang hitung. Ya, sepertiga tadi waktu awal nilainya 100 juta umpamanya. 100 juta, 100 juta, 100 juta nilainya. Sekarang dik, kami akan berdua masukin uang 30-30 atau 100-100 juta lagi. Ya, berarti saham kamu bukan 1/3, 1/5 lagi jadinya. Jelas? Jangan ngaku lagi 1/3. Begitu kerjasama kalau syirkah tadi. Jazakallah khair. Seperti itu yang antum tanyakan. Cash flow itu ada uang apa tidak? Ada uang syarat modal itu uang di store. Iya, dia ada tanah. Kalau pemilik lahan selesai, modalnya tanah ada. Terus kayak yang pertanyaan kita yang pihak kedua pengelola. Nah, dia store apa? Store uang. Uang ada. Nah, umpamanya pengerjaannya rumahnya 50 juta. Ini uang 50 juta ada. Terus 1/4, 3/4, 1/4. Itu di atas kertas. Enggak, itu di atas kertas. Di notaris enggak boleh. Karena ini bila terjadi sesuatu dan tidak ada pembangunan, ya, Anda memiliki 1/3 dari tanah orang ini. Zalim enggak? Ya, bukan 1/3, 2/3 malah. Ya, karena di notaris proyek ini umpamanya menjadi bagian 1/3 pemilik tanah, 2/3 pemilik developer. Ya, la qadarullah itu nggak bisa dibangun di sana dan seterusnya dan seterusnya. Ini developer bisa nggak mengajukan ke pengadilan dia punya hak di lahan itu 2/3 secara legal? Bisa nggak? Bisa apa tidak? Hah? Bisa lah. Karena namanya kerjasama, semua harta menjadi satu. Sedangkan yang satu belum setorkan. Ya, dan tutup dan nggak jadi lanjut. Berarti rugi harta yang ada apa? Ini tanah. Zalim nggak namanya ini? Itu yang saya katakan tadi, dalam syariat tidak seperti itu perlakuannya. Di atas kertas, jangan dinotarilkan. Kalau dinotarilkan berefek kecuali store uang. Store uang ke bank, ini modal kami 3 miliar. Bukan sekedar nilai di atas kertas saja. Store di rekening 3 miliar, rekening milik bersama. Pemilik tanah bisa mencairkan, developer bisa mencairkan. Nah, itu baru kerjasama modal. Kemudian anggap modal proyek hanya umpamanya 2 miliar, yang 1 miliarnya adalah kerja dari si developer, tidak ada masalah. Tapi uang 2 miliar milik bersama, milik sama-sama usaha ini. Itu bisa mangkrak, si pemilik lahan tidak rugi, pemilik ini tidak rugi, masing-masing punya uang, punya modal.
Jelas itu. Baik. Ada lagi yang lain? Satu lagi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz mau tanya, ini terkait dengan syirka. Jadi ada pemilik lahan, ada 3 orang. Jadi yang satu pemilik lahan, yang kedua ini ya, investor. Nah, katakanlah Investor milik apa dia? uang. Kalau lahan bukan uang. Enggak, yang satu pemilik lahan. Yang satu uang, yang satu tanah. Dua lagi uang. Ah. Kan ada 3 orang yang bersyirka, Ustadz. Satu tanah, dua uang. Dua uang. Ini tiga-tiganya investor ini. Ya, tiga-tiganya investor. Ah. Nah, yang jadi si pemilik tanah ini akan dibangun proyek di tanah tersebut. Nah, hanya saja si pemilik tanah ini karena dia bilang seperti ini, Ustaz, nanti uangnya akan dibalikan selama nanti balik modal dulu, baru nanti kita bagi hasil setelah masing-masing yang 2 orang tadi yang menyumbang uang itu BEP gitulah. DP. BEP. Ya. Nah, yang tanah nggak perlu BEP. Yang tanah karena mungkin dia punya tanah dan sudah dibangunkan di atas tanah tersebut, dia sih bilang seperti itu gitu. Apakah itu diperbolehkan? Terus nanti bangunan milik yang punya tanah atau bukan? Pemilik tanah bangunannya. Itu bukan kerjasama, itu namanya BOT. Build, Operate, Transfer. Tidak tahu apakah itu yang Anda maksud. Kalau BOT itu Anda punya tanah. Anda tidak punya uang bikin ruko di atasnya dan tanah strategis. Jangan dijual tanah strategis. Tidak ada uang bikin ruko, saya nggak mau pinjaman riba. Ya tidak ada masalah. Cari yang punya dana, suruh dia bangun di atasnya, operasionalkan, operasikan, disewakan. Ya, nanti setelah sekian lama, ini bangunan menjadi pemilik tanah. Itu yang Anda maksud? Nah, itu namanya BOT, bukan kerjasama syirka. Mereka membangun, lalu kenapa yang punya tanah dapat bangunan ini? Sewa. Dia selama bangunan berdiri, umpamanya 15 tahun, sewa tanah nggak perlu. Tapi nanti setelah 15 tahun, bangunan menjadi pemilik tanah. Ya, bukan gratisan itu. Itu imbalan sewa tanah selama 15 tahun. Cuman sewanya pakai bangunan dengan spesifikasi bangunan sudah bangunan bekas selama 15 tahun. Tapi ini bangunan tentu dengan standar yang bisa berdiri selama 30 tahun. Kalau enggak, rugi lah yang punya tanah. Ya, dibuat kalau di sini sering gempa, dibuat anti gempa dan seterusnya. Pertanyaan Anda? Terus? Ini apa bentuk usaha? Exit usaha kerjasamanya gimana? Pajajaran. Ah. Ah. Terus? Terus?
Kalau rugi nggak ada yang nyewa atau 2 tahun dan belum BEP. Kalau rugi, ini yang 1,5 miliar hilang uangnya, yang punya tanah hilang uangnya, naik. Maka konsekuensinya ini tanah milik bersama. Tadi berapa? Bagi sahamnya berapa tadi? 25. Ya iya, sekarang walaupun tidak ada yang nyewa setelah 5 tahun, ini tanah naik. Dari harga 3 miliar, sekarang 5 miliar, 6 miliar. Ini mereka yang berdua setor uang tadi, ada di tanah itu sahamnya 25%. Mau yang punya tanah? Hah? Kalau enggak mau, ini dari awal jelas-jelas. Nanti pada saat usaha padelnya namanya usaha musiman itu kan ada musimnya. Ya, rugi ini uang orang di akhirat akan dipertanggungjawabkan itu. Siap nggak tanah Anda dibagi nantinya? Nggak siap, ya udah jangan ikut. Karena untung dibagi bersama, rugi bersih sesuai porsi modal, dan modalmu tanah. Modal kami uang. Tanah ini sudah diuangkan. Jelas. Berarti tutup usahanya ya. Karena yang bisa seperti tadi. Ya. Sebagai manfaat, wallahu taufiq wa sallallahu nabiyana Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.